Hai, selamat datang di video saya. Di sini kita akan membahas seputar dunia kesehatan, terlebih lagi dunia farmasi, edisi Nusantara Sehat. Nah, di video kali ini, lanjutan dari video sebelumnya, kita akan membahas peranan apoteker atau dunia farmasi di puskesmas. Nah, seperti apa sih yang akan kita bahas? Penasaran tentunya? Kita akan bahas lebih dalam lagi setelah video yang bab per satu ini. Sebelum kita bahas, sedikit refleksi dulu nih dari video sebelumnya. Nah, sebenarnya peranan kita sebagai dunia di farmasis, khususnya puskesmas, itu ada dua, antara dalam gedung dan di luar gedung. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas masalah kegiatan kita yang di dalam gedung, yaitu ada aspek di apotik, gudang, dan nggak kalah pentingnya lagi ini, dan terkait dengan kerjasama dengan beberapa pengelola program, baik itu P2P, pengelola gizi, pengelola KIA, dan ruang bersalin. Seperti apa nanti kita bahas satu-satu. Nah, lanjut refleksinya. Sebelumnya di apotek itu kan ada beberapa yang harus kita siapkan. Selain dari menyusun raknya, mengetahui laporan-laporannya. Nah, nggak kalah penting nih, yang janji saya kemarin adalah etiket. Nah, etiket itu sebenarnya kalau di puskesmas, kalau saya pribadi itu bikin ada 3 macam. Yang pertama seperti ini, khusus untuk obat, sediaan padat, tablet, kapsul, ataupun puyer. Nah, kemudian seperti ini, itu untuk sediaan sirup. Jadi tertulis di bawahnya kocok dahulu. Nah, kemudian yang terakhir nih, etiket yang terakhir itu etiket untuk sediaan obat luar seperti salep, tetes telinga, dan tetes mata. Nah, ini warnanya cukup spesial, dipisahkan dari warna yang lain tuh warna biru. Oke? Nah, nggak kalah pentingnya lagi nih, sebelumnya saya pernah nunjukin tuh resepnya seperti apa. Nah, sekarang sedikit ada modifikasi nih. Nggak kelihatan ya. Nah, resepnya sudah ada sedikit perubahan di puskesmas saya nih. Nah, contoh etiket tadi itu di puskesmas saya sebelumnya. Nah, lanjut nih. Setelah di apotek, kemudian juga ada di gudang. Nah, untuk di gudang, teman-teman juga harus sediain nih. Sebentar. Di gudang, teman-teman sebenarnya harus sediakan yang namanya kartu stok. Nah, ini kartu stoknya. Di dalam APS, kebetulan APS-nya masih baru, jadi di belakangnya nggak sisi lain biasanya di sini. Nah, kartu stok ini harus teman-teman bikin, ya. Kenapa nggak sih teman-teman di apotek, di gudang? Nah, harus punya kartu stok. Nah, kartu stok ini, nah kita harus bekerja secara visioner, berpikir secara ke depan dan jangka panjang. Biasanya farmasi itu nanti ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan kita itu biasanya dimulai dari kartu stok. Setelah kartu stok, kemudian nanti laporan obatnya. Sinkron nggak antara laporan, kartu stok, dan fisiknya. Nah, jadi teman-teman nih jangan males nih untuk melakukan stok opnam. Walaupun dilakukan sekali seminggu. Sebulan sekali. Nah, kalau saya biasanya di akhir bulan. Itu tanggal 8 saya udah mulai tutup buku. Jadi setiap semua pengelola program, nah itu wanti-wanti, udah nanti akhir bulan, itu tidak bisa yang namanya amprah obat gitu. Next, kita udah bahas nih masalah apotek, gudang. Ya, ini janji saya tadi, nggak kalah pentingnya harus kita bahas peranan kita kerjasama dengan beberapa pengelola program, baik itu P2P, KIA, ruang bersalin, kemudian IGD, dan juga sama pengelola program lainnya. Kenapa? Penting nih. Misal, saya ambil contoh untuk pengelola program gizi. Nah, kita bekerja sama dengan gizi seperti apa, Bang? Ranah kita di mana? Nah, gizi biasanya kita ada namanya kegiatan pembagian tablet tambah darah kepada remaja, atau juga tablet ke vitamin A, baik yang biru ataupun yang merah. Nah, perlu yang harus kita kerjasama dengan pengelola program gizi adalah ini, penting banget supaya kegiatan berjalan dengan baik, tidak ada halangan. Dan kita sebagai penyedia
harus memastikan kebutuhan dari teman-teman pengelola program. Nah, misal tadi mereka vitamin A, vitamin biru untuk usia 6 sampai 11 bulan. Nah, perkiraan mereka itu jumlah bayinya berapa. Nah, untuk vitamin A merah, nah itu jumlah berapa. Kita harus tahu nih. Jadi kita bisa menyetokkan untuk kebutuhan mereka berapa. Nah, kita juga bisa menghitung. Jadi lead time-nya, waktu tunggunya itu berapa. Nah, kita sudah bisa perkirakan. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Kemudian nggak kalah pentingnya, bisa lihat ini. Ini namanya kantong persalinan. Biasanya di teman-teman bidan, di KIA atau ruang bersalin. Coba lihat. Kalau ini saya ambil dari kantong persalinan puskesmas saya dulu. Nah, jadi saya ada yang namanya kontrol. Kenapa harus kita kontrol tenaga farmasi? Nah, jadi salah satunya, tahu yang ini namanya paket bersalin. Nah, ini salah satu inovasi saya berkaitan dengan kebidanan atau KIA. Salah satunya ada paket bersalin gitu. Kenapa harus ada paket bersalin? Gitu. Karena terkadang teman-teman dari teman-teman bidan itu kadang lupa ngeresepin. Jadi nanti setelah melakukan persalinan, selesai partus, nah itu kadang yang diresepkan hanya obatnya aja. Jadi seperti nanti yang dipakai infuset itu aboketnya, kemudian disponya, catgoodnya, lidocaine, Vitka, terus Habenol, itu mereka kadang sedikit lupa untuk mencatatnya. Kalaupun disediain, kadang mereka pun kadang nanti kemarin dikasih apa ya? Udah dikasih belum? Nah, memudahkan kita. Kenapa harus bikin paket partus? Kalaupun teman-teman kakak-kakak kita atau mama-mama kita yang itu lupa, jadi kita udah tahu tuh isi paket partus kita itu apa aja. Nah, itu untuk memudahkan. Nah, di sini kenapa kita harus memahami dari kantong persalinan? Kita juga harus tahu. Nah, misal kita untuk menyediakan vitaminadion atau Vitka, karena bayi yang begitu lahir dia harus mendapatkan selain dari Habenol, dia juga mendapatkan Vitka. Atau gini deh, klep tali pusat. Kita harus tahu nih, sedangkan peraturan pemerintah itu kan ibu hamil harus melahirkan di Fasienkes tingkat 1. Kalaupun ada permasalahan, baru boleh dirujuk dengan kondisi yang memungkinkan harus dirujuk. Nah, kita juga udah harus tahu nih kebutuhan klep tali pusat kita berapa. Nah, itu pentingnya kita berkoordinasi dengan Bikor atau kakak-kakak bidan. Biasanya bidan-bidan itu kan diletakkan di desa-desa atau di kampung-kampung, jadi memudahkan. Makanya ada kantong persalinan. Setiap desanya nanti melaporkan, sekian nih yang mau partus, sekian nih yang hamil, sekian nih yang hamil muda, semester pertama, 2, dan 3. Ini udah sekian bulan. Nah, jadi kita mau lebih memudahkan. Kemudian, nah untuk tidak kalah pentingnya lagi nih di program TB. Nah, TB walaupun kita nggak secara utuh kita menghandle, kita juga harus memenuhi kebutuhan TB, terutama di obat-obatannya. Jangan sampai mereka terputus. Makanya kita juga harus berkoordinasi dengan pengelola programnya atau di P2P-nya. Berapa sih jumlah pasien TB kita? Berapa sih yang kategori 1? Berapa sih yang pakai kategori 2? Berapa sih yang untuk TB anak? Nah, di sini kita bisa tahu nih nanti jumlahnya. Kita harus stoknya berapa. Nah, biasanya selain itu ada pengelola program lainnya. Misalnya di puskesmas itu beda-beda setiap puskesmas biasanya, karena setiap daerah punya gelombang atau ritme penyakitnya. Tapi kalau kayak TB itu udah nasional, kayak untuk bersalin, vitamin A itu dan nasional bersalin, kita juga udah harus pikirkan dengan matang, karena bersalin itu punya dramanya masing-masing. Nanti di luar itu kita ceritain sih pengalaman seru saya di persalinan. Kemudian sudah KIA-nya sudah nih, P2P kita sudah terkait dengan. Nah, biasanya tanyakan juga dengan teman-teman pengelola program ODGJ. Nah, kebutuhan obatnya sementara itu kan obat-obat yang tergolong narkotik atau psikotropika. Nah, ini kita sudah punya nggak sekiranya lemari narkotik atau lemari psikotropik?
Nah, ini penting nih bagi teman-teman. Kalau nggak ada, nanti saya kasih nih contohnya. Seperti ini nih, lemari narkotik nih. Yang dulu coba saya desain. Karena ada mau. Kenapa sih kita harus berpikir sejauh seperti itu gitu? Harus berkoordinasi dengan beberapa. Nah, ini nih istimewanya kalau kita kerja di puskesmas, karena banyak ranah yang harus kita masuki. Bukan hanya sekedar pelayanan, bukan hanya bikin laporan. Laporan itu udah makanan kita sehari-hari gitu. Mulai dari kita kuliah juga, biar D3, biar S1, itu laporan udah setiap hari kita kerjain. Nah, laporan itu udah makanan lah, ibaratnya cemilan kita udah sehari-hari, makanan pokok deh. Nah, cemilannya ini koordinasi nih, bagaimana dengan yang lain, jadi semuanya itu berjalan dengan baik. Nah, bang, kan kita orang di belakang layar dong. Memang kita belakang layar, ada kenikmatan tersendiri nih kalau kita bisa resapi dan nikmati ketika orang lain, misal kayak pasien TB yang dulunya kurus, timbangan apa, tiba-tiba stok obatnya ready, mereka dapat pantauan, kita edukasi terkait efek sampingnya, jadi kita edukasi untuk permasalahan yang terjadi. Nah, dan mereka ada perubahan. Nah, itu anugerah dan nikmat tersendiri itu kita yang sebagai orang di belakang layar. Apalagi nih saat pelayanan, obat-obat biasanya rata-rata tidak ready semua, tapi dengan perencanaan yang matang kita bisa menyetok obat dengan semuanya bisa terlayani. Sedikit terkendala biasanya untuk obat-obatan itu karena kita mengandalkan dana namanya DAK, dana alokasi kesehatan. Nah, itu biasanya tergantung kecepatan setiap daerah untuk melakukan DES-nya seperti apa, kemudian bisa turun secepatnya seperti apa. Nah, ini terjadi kendala untuk obat itu bisa disediakan dengan cepat dan tepat gitu. Makanya teman-teman harus melakukan namanya RKO. Apa itu RKO? Rancangan kebutuhan obat. Dalam 1 tahun itu menghabiskan berapa, dan bisa dihitung ditambahkan dengan buffer stoknya atau lead time-nya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas yang itu. Nah, itu tadi peranan kita yang di dalam gedung. Nah, udah jelas dong, tadi ada 3 aspek nih. Secara garis besar, itu kita ada di 2 kegiatan, dalam gedung dan luar gedung. Dan yang dalam gedung, kali ini kita akan bahas dalam gedung itu ada 3 aspek lagi. Apa aja sih? Yang pertama apotik, yang kedua gudang, dan yang ketiga bersama teman-teman pengelola program, baik itu kayak IGD dan P2P dan pengelola program-program lainnya. Nah, kalau bagi teman-teman yang mau mentahannya seperti etiket ataupun resep, boleh nanti bisa langsung aja chat di kolom komentar, dan mungkin ada email saya, ataupun nanti langsung di sosial media saya di DM boleh. Misalnya nanti saya kirimkan mentahannya aja, tinggal nanti teman-teman modifikasinya, kop-kopnya di atasnya seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mungkin ada yang tersalah atau ada yang keselip, ada yang perlu lebih dibahas lagi. Kita bisa tambahkan diskusi di kolom komentar seperti biasanya. Mungkin sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar bisa lebih meningkatkan semangat saya untuk membuat video-video lainnya dan memberi ilmu pada teman-teman. Mungkin itu dulu video yang bisa saya bikin. Salam sehat, salam 1 dosis.